Hai semua, perkenalkan nama saya Nika Dea Yunusa Antari. Jadi, di video ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang peristiwa sejarah dari buku novel yang saya baca. Buku novel yang saya baca berjudul Runtuhnya Menara Azan karya Yanti Suparmo dengan halaman berjumlah 355 halaman. Sedikit saya jelaskan tentang pemberontakan Cilegon 1888 atau lebih dikenal dengan Geger Cilegon. Adalah sebuah peristiwa pemberontakan tani terbesar yang terjadi pada tanggal 9 Juli 1888 setelah pembubaran Kesultanan Banten 1813 oleh VOC dan sebelum pemberontakan kaum tani 1926 di Anyer. Geger Cilegon dipelopori oleh seorang tokoh agama yang bernama Haji Wasyid atau biasa disebut Ki Wasyid. Pemberontakan tersebut bermula dari kesewenang-wenangan pihak VOC yang mengokupasi Banten sebagai salah satu wilayah taklukan atau jajahan. Pemberontakan bermula pada tanggal 9 Juli 1888 dini hari. Pemberontakan berjumlah 100 orang dan seluruhnya bergerak dari tempat Haji Ishak di Saneja untuk menyerang rumah Residen Francois Dumas selaku juru tulis di kantor asisten Residen VOC. Akan tetapi, Dumas melarikan diri dan terpisah dari anak beserta istrinya. Dumas bersembunyi di rumah tetangganya yang berprofesi sebagai jaksa, sedangkan anak beserta istrinya bersembunyi di rumah seorang agen kolektor. Saat itu, para pemberontak bertitik temu di Pasar Jombang Wetan, Cilegon. Selaku pemimpin, Ki Wasyid membagi pasukan menjadi 3 kelompok. Pertama, pasukan dipimpin oleh Lurah Jasim, seorang jaro Kajuruan. Kedua, pasukan dipimpin Haji Abdul Ghani dan Haji Usman. Ketiga, pasukan dipimpin oleh Haji Ismail. Fokus penyerangan saat itu adalah pembebasan tahanan politik, kepatihan, dan rumah asisten residen yang berletak di alun-alun kota Cilegon. Saat itu, Haji Ismail dan pasukannya menemukan Dumas yang sedang bersembunyi di rumah seorang Tionghoa yang bernama Tan Hengkok. Akhirnya, Dumas terluka dan dilarikan ke kepatihan oleh agen kolektor. Saat itu, Dumas menjadi korban pertama di tangan pemberontakan pasukan Haji Ismail. Begitu juga anak laki-lakinya dan istrinya. Pembantu Dumas, Minah, dan anak bungsunya ditemukan di tengah sawah dalam keadaan luka parah. Para pasukan pemberontak yang dipimpin oleh Haji Usman menyerang Ulrich Bacet, kepala penjualan garam. Bacet akhirnya bersembunyi pada salah satu rumah penduduk yang berletak di belakang rumahnya. Bacet sempat melepaskan tembakan dari bedil miliknya yang menewaskan 2 orang pemberontak. Namun, akhirnya Bacet dibunuh oleh pasukan Haji Usman. Sebagian pemberontak yang dipimpin oleh Lurah Jasim berhasil membebaskan 20 tahanan. Pembebasan tersebut berhasil membunuh seorang sipir yang bernama Mas Kramadi Meja. Namun, istri Goebbels, Anna Elizabeth van Zutphen, Wedana, dan kepala penjara berhasil melarikan diri menuju arah kepatihan. Hal ini menyebabkan para pemberontak yang dipimpin Lurah Jasim ini mengepung rumah kepatihan. Patih Raden Pena dicari oleh para pemberontak, namun ia tidak ada di tempat. Alhasil, Sadiman selaku pelayan di kepatihan pun meregang nyawa setelah dihabisi para pemberontak. Para pemberontak yang dipimpin Lurah Jasim akhirnya menggiring Wedana Cilegon yaitu Raden Cakra Diningrat, Jaksa Cilegon yaitu Mas Sastra Diwirya, dan agen kolektor Raden Purwadiningrat menuju alun-alun kota Cilegon untuk dieksekusi. Setelah menyerang Francois Dumas, Ulrich Bacet, dan Goebbels, kini para pemberontak menyerang Jacob Grandaut, insinyur pengeboran pada Departemen Pertambangan di Cilegon, dan istrinya Cecil Wigermans. Keduanya tewas dibunuh oleh para pemberontak. Mas Asidin, magang yang diperbantukan pada asisten Wedana Bojonegara, Mas Jaya Atmaja, Mantri Ulu atau pegawai pengairan distrik Cilegon, Jamil, kepala Opas asisten residen Anyer, Jasim,
Pelayanan asisten udana Kapra Cilegon juga dirut dihabisi oleh para pemberontak. Setelah Ki Wasyid dan kawan-kawan berhasil merebut kota Cilegon, kini para pemberontak bergegas menuju kota Serang sebagai salah satu ibu kota residen. Ki Wasyid beranggapan bahwa keseluruhan wilayah sekitar kota Cilegon mesti direbut. Ki Wasyid menekankan pada para pemberontak bahwa penyerangan ini tidak pandang bulu, baik kolonial maupun pribumi yang berpihak pada kolonial. Sementara itu, Bupati Serang, Kontroler Serang, dan Letnan Van Star membawa pasukan bersenjata api 28 buah. Mereka menuju kota Cilegon untuk memulai pertempuran di daerah Toyo Merto. Pasukan tersebut berhasil memukul mundur para pemberontak dengan menewaskan 9 orang dari pihak pemberontak dan sebagian terluka. Hal ini mampu mematahkan moralitas juang para pemberontak. Peristiwa itu membuat setiap pasukan induk pemberontak tercerai-berai dan pemberontakan pun mulai surut. Sementara itu, Ki Wasyid dan para pasukannya melakukan long march menuju arah Banten Selatan. Tanggal 30 Juli 1888, ekspedisi tentara kolonial mengakhiri perjalanan Ki Wasyid dan pasukannya ke daerah Sumur. Para pemberontak tetap memberikan perlawanan terhadap tentara kolonial meskipun akhirnya mereka dilumpuhkan. Saat itu, kekuatan tentara kolonial terbilang kuat. Mulanya dipicu dari isu dikepungnya kota Serang oleh 5.000 pemberontak. Hal ini menyebabkan pemerintah kolonial di Batavia mengirim 1 batalion tentara yang diturunkan di pelabuhan Karangatu. Akhirnya, tentara kolonial membawa beberapa mayat yang diidentifikasikan sebagai Ki Wasyid, Haji Tubagus Ismail, Haji Abdul Ghani, dan Haji Usman. Sementara, Haji Jafar, Haji Arja, Haji Saban, Ahmad, Yahya, dan Saliman melarikan diri hingga ke Makkah, Arab Saudi. Dinyatakan, dalam perang sipil ini, korban tewas berjumlah 17 orang. Berikut keterangan tentang korban-korban dan tempat pembuangannya.